Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah bijak menyikapi informasi. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini. Pertama, mari kita baca bersama-sama secara seksama Bilangan pasal 13. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama secara seksama Bilangan pasal 14. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama akan Tuhan menciptakan semua ciptaannya demi kemuliaan Tuhan. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat 10, 12, 18, 21, 25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah Bapa di surga menciptakan alam semesta ini, termasuk kita semua, manusia, untuk kemuliaan, untuk kepuasan, untuk kesenangan Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Yesaya 43 ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan, secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, untuk kemuliaan, untuk kepuasan, untuk kesenangan Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Yohanes 17 ayat 1. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Salah satu penafsiran dari menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya adalah melakukan firman Tuhan. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu, termasuk melakukan firman Tuhan itu sendiri, untuk kemuliaan, untuk kepuasan, untuk kesenangan Tuhan Sang Pencipta alam itu sendiri. Setelah merenungkan dengan jelas ayat-ayat di Kejadian 1, di Yesaya 43, di Yohanes 17 yang baru saja kita renungkan bersama tadi, mari kita renungkan apa yang terjadi di Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Sehubungan dengan tema kita kali ini, bijak menyikapi informasi, yaitu di dalam konteks Tuhan memuliakan diri Tuhan.
Atau dengan kata lain, bijak menyikapi informasi demi kemuliaan Tuhan. Mari kita renungkan hal ini dengan mempergunakan Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai ayat 10 sebagai nas pendukung kita. Mari kita bersama-sama secara seksama membaca nas pendukung kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Nas pendukung kita ini khususnya Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Secara tersurat dan tersirat menjelaskan kepada kita sebab dari mengapa orang-orang Israel melakukan perjalanan yang begitu jauh ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberkatkan oleh Tuhan kepada orang-orang Israel itu, sebagaimana di Bilangan pasal 13 dan pasal 14. Firman Tuhan di Keluaran 3 khususnya ayat 8 ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berjanji kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan akan memberkatkan kepada bangsa pilihannya ini negeri perjanjian itu. Negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yang untuk memastikan bahwa negeri yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah negeri yang dituju oleh umat Tuhan itu, maka pada saat umat Tuhan itu mencapai negeri perjanjian ini, mereka akan bertemu dengan penghuni-penghuni asli dari negeri perjanjian ini, yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari firman Tuhan di Keluaran 3 inilah Musa dan Harun memimpin umat pilihan Tuhan itu menuju ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada umat pilihannya itu. Di dalam perjalanan memasuki negeri perjanjian inilah episode berikut sebagaimana di Bilangan pasal 13 dan pasal 14 terjadi di dalam sejarah bangsa Israel. Episode yang saya maksudkan ini adalah di dalam konteks tema renungan kita kali ini, yaitu bijak menyikapi informasi demi kemuliaan Tuhan. Rangkaian informasi pertama yang akan kita renungkan adalah pernyataan manusia, pernyataan orang-orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan di Bilangan pasal 13 dan di Bilangan pasal 14. Di Bilangan pasal 13, rangkaian informasi ini dinyatakan oleh para
utusan itu di ayat 27, ayat 28, ayat 29, ayat 32, ayat 33. Di Bilangan pasal 14, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8. Rangkaian informasi yang dinyatakan oleh manusia melalui ayat-ayat firman Tuhan ini termasuk di pasal 13, manusia itu, para utusan Musa itu menyampaikan informasi bahwa negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Negeri itu ditempati oleh orang Amalek, diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori, diam di pegunungan, orang Kanaan, diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Di pasal 14, para utusan itu menyampaikan informasi bahwa negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu, negeri itu adalah luar biasa baiknya. Negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Nas kita dan nas pendukung kita ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa apa yang difirmankan Tuhan di Keluaran 3 adalah apa yang dihidupi oleh umat Tuhan di Bilangan 13 dan 14. Alkitab menunjukkan sebagaimana yang sudah kita renungkan tadi, bahwa firman Tuhan yang perwujudannya dihidupi oleh umat Tuhan, dihidupi oleh umat manusia, adalah kemuliaan bagi Tuhan. Nas kita ini menunjukkan kepada kita Tuhan tengah mempermuliakan diri Tuhan. Informasi yang ada di dalam firman Tuhan adalah informasi yang dihidupi oleh umat manusia, yang dihidupi oleh umat Tuhan. Demikianlah yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah yang seharusnya lah dihidupi oleh umat manusia, oleh umat Tuhan. Kenyataan yang tengah terjadi pada masa itu, sebagaimana baru saja kita renungkan, adalah Tuhan tengah memuliakan diri Tuhan. Seharusnya yang terjadi pada umat pilihan Tuhan, bangsa Israel pada saat itu adalah umat Tuhan ini berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan pada saat Tuhan tengah memuliakan diri Tuhan, termasuk dalam hubungannya dengan penyampaian dan penerimaan informasi yang terjadi pada saat itu. Namun bukanlah demikian kenyataannya pada saat itu. Tuhan tengah memuliakan diri Tuhan. Ada umat Tuhan yang berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan di dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan. Namun ada juga umat Tuhan, umat manusia yang tidak mau berserah diri
untuk dipakai oleh Tuhan, di dalam Tuhan, memuliakan diri Tuhan. Umat Tuhan yang tidak mau berserah diri ini ditunjukkan baik secara tersurat maupun tersirat oleh nas kita kali ini melalui si manusia itu, si manusia yang tidak mau berserah diri itu, menyampaikan maupun menerima informasi secara tidak memuliakan Tuhan. Manusia yang tidak mau berserah diri itu, baik si pemberi informasi maupun si penerima informasi, bersikap tidak memuliakan Tuhan. Mari kita renungkan lebih jauh akan hal-hal ini. Baik mereka yang berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, yaitu mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan diri Tuhan, maupun mereka yang tidak mau berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, mereka yang tidak mau dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan diri Tuhan. Mari kita renungkan akan informasi dalam hubungannya dengan kemuliaan Tuhan. Pertama adalah dari sudut pandang pemberi informasi. Ada informasi yang disampaikan oleh manusia dengan cara yang memuliakan Tuhan, yaitu sebagaimana di Bilangan pasal 13 ayat 27 dan ayat 29 yang sudah kita renungkan bersama tadi, dan di pasal 14 ayat 7 dan ayat 8 yang juga sudah kita renungkan bersama tadi. Ada pula informasi yang disampaikan oleh manusia dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan, seperti yang disampaikan di Bilangan pasal 13 ayat 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Secara tersurat dan tersirat, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa si pemberi informasi dengan mengucapkan kata hanya telah mengkontradiksi apa yang sudah terlebih dahulu dinyatakan oleh Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, termasuk pencipta bangsa Israel, mengenai Tuhan akan menyerahkan tanah di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada bangsa Israel. Pada saat Tuhan memfirmankan janji Tuhan di Keluaran 3 yang sudah kita renungkan tadi, untuk Tuhan akan membuat tanah Kanaan itu menjadi milik bangsa Israel. Tuhan pun telah merancang strategi Tuhan sedemikian rupa sehingga seluruh penduduk asli tanah Kanaan itu akan ditaklukkan oleh Tuhan melalui umat Tuhan, melalui bangsa Israel. Namun informasi yang diberikan oleh utusan Musa itu mengkontradiksi apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Informasi yang disampaikan oleh utusan Musa dengan cara yang seperti ini adalah tidak memuliakan Tuhan. Seperti juga
Informasi yang disampaikan oleh utusan Musa itu sebagaimana di Bilangan pasal 13 ayat 32 dan ayat 33. Pernyataan utusan Musa itu, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita akan bagaimana informasi yang disampaikan ini meragukan, mendiskreditkan, mengecilkan si pemberi janji, yaitu Tuhan Allah pencipta semesta yang sudah menjanjikan negeri perjanjian ini akan diberkatkan kepada bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, sebagaimana di Keluaran 3 yang sudah kita renungkan tadi. Penyampaian informasi yang semacam ini adalah tidak memuliakan Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan akan sikap manusia di dalam hubungannya dengan informasi dari sudut pandang si pemberi informasi. Ada sikap yang tidak memuliakan Tuhan, seperti sikap yang ditunjukkan oleh utusan Musa itu sebagaimana di Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Sikap yang kontradiktif terhadap si pemberi janji, yaitu Tuhan Allah Bapa di surga pencipta langit dan bumi, adalah tidak memuliakan Tuhan. Ada pula sikap yang memuliakan Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh utusan Musa yang bernama Kaleb, sebagaimana di Bilangan pasal 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sikap yang tidak kontradiktif, yang tidak mendiskreditkan si pemberi janji itu, yaitu Tuhan Allah Bapa di surga pencipta langit dan bumi itu, adalah sikap yang memuliakan Tuhan. Seperti pula yang ditunjukkan oleh utusan Musa bernama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, sebagaimana di Bilangan pasal 14 ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, yang mana secara tersurat dan tersirat ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb di dalam mereka menyampaikan informasi adalah mereka menyampaikannya dengan rendah hati. Mereka menyampaikannya sedemikian rupa sehingga si pemberi janji, yaitu Tuhan Allah Bapa di surga, dikuatkan,
ditinggikan. Mereka menyampaikan informasi dengan sikap beriman penuh kepada si pemberi janji itu. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa sikap-sikap yang semacam ini adalah sikap-sikap yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya, mari kita renungkan sikap manusia dalam hubungannya dengan informasi dari sudut pandang penerima informasi. Ada sikap yang tidak memuliakan Tuhan, seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang Israel pada saat mereka menerima informasi dari para utusan Musa itu. Sebagaimana di Bilangan pasal 14 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Mendengarkan informasi itu, mereka menangis, mereka bersungut-sungut, mereka berkata kepada Musa dan Harun perkataan-perkataan yang mendiskreditkan Tuhan Allah Bapa di surga. Dan kemudian mereka menyatakan perkataan yang menyakiti hati Tuhan dengan mereka ingin mengangkat seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Alkitab menunjukkan bahwa sikap yang semacam ini adalah sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti juga sikap yang ditunjukkan oleh umat Israel itu, sebagaimana di Bilangan pasal 14 ayat 10, di mana mereka mengancam hendak melontari Yosua dan Kaleb dengan batu. Alkitab menunjukkan bahwa sikap mereka ini tidak memuliakan Tuhan. Atas cara-cara dan sikap-sikap yang tidak memuliakan Tuhan ini, Tuhan menghukum orang-orang yang melakukan cara-cara dan sikap-sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Bilangan pasal 14 ayat 35, ayat 36, dan ayat 37. Di mana Tuhan membuat mereka yang tidak memuliakan Tuhan ini habis. Membuat mereka yang tidak memuliakan Tuhan ini mati. Termasuk mati karena kena tulah yang datangnya dari Tuhan sendiri. Adapun kepada mereka yang berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan, di dalam Tuhan memuliakan diri Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka. Sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan di Bilangan pasal 14 ayat 38. Yang menyatakan bahwa Tuhan memberkati mereka ini dengan Tuhan memberkatkan kepada mereka hidup. Mereka dapat tinggal hidup, termasuk berkat untuk hidup yang diberkatkan oleh Tuhan kepada Yosua dan Kaleb, dua orang dari utusan Musa ke tanah Kanaan itu. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan bijak menyikapi informasi, atau selengkapnya adalah bijak menyikapi informasi
demi kemuliaan Tuhan. Saya akan menutup renungan kita ini dengan menyampaikan penegasan berikut sebagaimana secara tersurat dan tersirat disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir baru di dalam Kristus. Wahai kita semua, atas bimbingan dari Roh Kudus dan karyanya di dalam kehidupan kita, sikapilah setiap informasi baik yang kita berikan maupun yang kita terima di dalam kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kehidupan kita di dalam Kristus, cara-cara kita, sikap kita terhadap informasi itu selalu memuliakan Tuhan di dalam perwujudannya. Informasi yang ada di dalam firman Tuhan adalah informasi yang harus kita hidupi hari lepas hari demi kemuliaan Tuhan. Merenungkan dengan seksama nas kita kali ini. Mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita merenungkan beberapa poin penerapan berikut. Penerapan untuk kita hidupi dari nas-nas kita kali ini termasuk, wahai kita semua, umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, berdoalah selalu dengan khusyuk, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita semua untuk selalu sensitif dan mengetahui dan mengerti akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Dan dengan taat berserah diri untuk selalu dipakai Tuhan pada saat Tuhan berkenan berkarya di dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua selalu membaca dan merenungkan dan mengerti firman Tuhan, membaca dan merenungkan dan mengerti Alkitab, sehingga melalui Alkitab, Roh Kudus membuat kita sensitif terhadap karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita semua menghidupi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan, termasuk kita selalu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan dan menerima informasi di dalam kehidupan kita sedemikian rupa atas bimbingan dari Roh Kudus, sehingga cara-cara dan sikap-sikap kita di dalam hubungannya dengan informasi ini adalah selalu memuliakan Tuhan. Saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan dan perwujudannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin. Lebih jauh mengenai renungan kita kali ini, saya mengajak kita semua untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita.
saya persilahkan.